Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau lihat lebih dekat bab 19 dari bukunya David Rosen, 99 Negotiating Strategies. Anda yang minta nih, sumber kita ya kutipan langsung dari bab itu. Misi kita sekarang, bongkar satu taktik negosiasi yang lumayan berani ya, pakai pernyataan tawaran akhir atau intinya begini, tapi bukan beneran, melainkan sebagai gertakan. Siap kita kupas? Siap dong. Bab 19 ini emang menarik sih. Soalnya kayak nabrak saran dari bab sebelumnya, bab 18 itu loh. Yang nyaranin kita cuekin aja kalau orang lain bilang, ini tawaran akhir saya. Di bab 19 ini Rosen malah bilang, justru Anda yang harusnya pakai. Wah, iya ya. Kontras banget itu. Jadi di satu sisi kita disuruh skeptis. Betul. Tapi di sisi lain, kita malah didorong buat pakai sendiri. Logikanya gimana tuh menurut penulis? Kenapa sih frasa tawaran akhir itu punya kekuatan? Jadi gini, kekuatannya itu lebih ke persepsi sosial sama psikologis ya. Di budaya kita kan kalau udah dengar kata final, batas akhir, itu kesannya serius banget, udah nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Nah, menurut Rosen, hanya dengan ngomong gitu aja, Anda udah bisa geser sedikit hasil negosiasi biar lebih untung buat Anda. Cuma karena orang cenderung percaya gitu aja. Kayaknya kok gampang banget ya? Pasti ada syaratnya dong kan? Tepat sekali. Ya nggak semudah itu juga. Ini bukan kayak mantra ajaib. Kuncinya, dan ini penting banget ditekankan di buku, pernyataan itu harus kelihatan kredibel. Nggak bisa Anda baru mulai negosiasi, tiba-tiba langsung bilang, oke ini tawaran final saya. Malah aneh jatuhnya, bisa ngerusak posisi Anda. Oke. Jadi kredibilitas itu ya kuncinya. Di buku ada kutipan spesifik soal ini kan? Soal membingkai putaran sebelumnya? Betul, Rosen nulis gini, untuk memastikan pernyataan semacam itu setidaknya tampak kredibel, Anda harus membingkai putaran sebelumnya dengan benar agar secara kredibel berakhir dengan taktik tawaran akhir. Intinya sih, gertakan ini sukses atau enggaknya bukan cuma soal apa yang Anda bilang di akhir, tapi lebih ke gimana Anda nyiapin panggungnya sampai ke situ. Bisa dijelasin lagi nggak soal nyiapin panggung ini? Gimana caranya biar gertakan kita itu kedengeran ya masuk akal gitu? Padahal mungkin itu bukan batas akhir kita sebenarnya. Maksudnya gini, langkah-langkah Anda sebelumnya, misalnya konsesi yang Anda kasih, atau mungkin justru nggak Anda kasih, argumen-argumen yang Anda bangun, data yang Anda tunjukin, bahkan bahasa tubuh Anda. Semuanya itu harus secara logis bikin orang mikir, oh wajar sih dia bilang ini batasnya. Harus kelihatan kokoh gitu loh. Kalau Anda dari awal gampang banget ngasih konsesi, terus tiba-tiba bilang stop, ya orang nggak bakal percaya kan? Tapi kalau Anda dari awal udah kelihatan alot, argumentatif, terus ngasih konsesi kecil aja kayaknya susah banget. Nah, pas Anda bilang ini tawaran akhir, itu jadi lebih berbobot. Paham. Jadi ini kayak main bangun persepsi gitu ya, soal keteguhan kita selama negosiasi. Tapi, sebentar, bukannya ini jatuhnya kayak, bohong ya? Ngomong sesuatu itu final padahal sebenarnya enggak gitu? Nah, ini dia poin menariknya. Penulis juga nyinggung ini kok. Rosen itu membedakan antara menggertak atau bluffing dalam konteks negosiasi sama bohong terang-terangan. Argumentasinya gini, terutama dalam konteks negosiasi yang sifatnya adversarial, maksudnya situasi di mana kedua pihak ngelihatnya kayak kompetisi menang kalah. Itu biasanya ada pemahaman nggak tertulis gitu loh, bahwa ya masing-masing pihak mungkin nggak akan buka semua kartunya. Ada ekspektasi kalau informasi itu ya disampaikan secara strategis, mungkin dilebih-lebihin dikit. Oh, jadi dalam arena kompetitif kayak gitu, gertakan dianggap, ya bagian dari permainan gitu. Tapi kan ini strategi yang risikonya gede banget ya. Sekali gertakan kita ketahuan kosong atau gagal, wah kepercayaan bisa langsung hancur dong. Risikonya jelas ada, besar malah. Makanya tadi ditekankan lagi soal kredibilitas. Gertakan yang efektif itu yang bikin pihak lain jadi ragu. Bikin mereka mikir, waduh dia seriusnya ya. Kalau aku nggak terima, nanti malah kehilangan kesempatan ini. Kalau gertakan Anda terlalu ngawur atau nggak didukung langkah sebelumnya, ya risikonya malah Anda yang malu atau kehilangan kesepakatan. Jadi ini alat ampuh, tapi ya pisaunya mata dua, harus hati-hati banget makanya. Oke, jadi relevansinya buat Anda para pendengar, ini bisa jadi senjata tambahan lah ya di gudang senjata negosiasi Anda. Terutama kalau situasinya lagi kompetitif, tapi ya itu, pakainya butuh keahlian, butuh persiapan, nggak bisa asal. Betul sekali.
Ini bukan taktik buat dipakai sembarangan atau di tiap negosiasi ya. Anda harus pinter baca situasi, paham lawan negosiasi, dan yang paling penting, bangun dulu fondasi kredibilitas sebelum nembak pakai tawaran akhir itu. Oke deh, kita coba simpulkan ya. Poin krusial dari bab 19 ini. Bilang intinya begini, atau tawaran akhir itu bisa jadi gertakan yang efektif banget buat maksimalin hasil negosiasi Anda. Tapi syarat mutlaknya, keampuhannya itu tergantung banget sama kredibilitas yang Anda bangun dengan hati-hati lewat langkah-langkah dan argumen di tahap-tahap sebelumnya. Ini bukan sulap, ini strategi. Nah, ini nyambung ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Penulis buku ini kan si David Rosen emang dikenal suka pendekatan negosiasi yang cenderung kompetitif. Di bagian lain dia bahkan bilang fokus aja buat menang, nggak usah terlalu pusingin perasaan pihak lain. Nah, pertanyaannya buat Anda, seberapa nyaman Anda secara pribadi pakai gertakan kayak tawaran akhir, walaupun udah dibingkai kelihatan kredibel, tapi Anda sadar kalau pihak lain mungkin ujung-ujungnya ngerasa dibohongi atau ditekan secara nggak adil. Di mana sih garis batas pribadi Anda antara gertakan strategis yang cerdik sama tindakan yang menurut Anda udah kurang jujur dalam negosiasi Anda sendiri? Pertanyaan yang dalam tuh. Penting buat refleksi pribadi kita masing-masing ya. Sesuatu buat Anda pikirkan sebelum negosiasi berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kami selanjutnya.